Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi washabbil kiram, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Syekh Heri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Syekh Ibrahim Mekarsari Cilengsi Bogor, dalam program ngaso ngaji santri online. Pada kesempatan ini sehubungan dengan bulan suci Ramadan, yang mana kita harus banyak menjalankan ibadah-ibadah baik mahdoh atau gair mahdoh, ibadah ritual maupun ibadah sosial. Maka di sini saya akan memberikan sebuah ilmu tentang iktikaf, ya, dimana iktikaf itu sangat dianjurkan sekali untuk dikerjakan, mobil khusus di bulan suci Ramadan ini. Ini saya ambil dari kitab Ad-Durarul Bahiyah karangan Syekh Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati. Ya, ini pengarang dari I'anatut Thalibin pula. Ya, saya akan bacakan untuk Anda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu taala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu an. Paslun bermula, ini suatu pasal fil itikafi, di dalam masalah itikaf. Yusannu, disunahkan apa? Itikafun kulla waqtin, disunatkan kita ini beritikaf setiap waktu. Jadi bukan hanya bulan Ramadan saja. Jadi itikaf itu setiap kita masuk masjid, kapan saja, bulan apa saja, ya, masuk masjid. Nah, itu kita sangat disunahkan sekali untuk melakukan itikaf, ya. Nanti ada syarat-syaratnya, ya, akan disebutkan. Jadi fi kulli waqtin, ya, di sini dijelaskan setiap waktu, bukan hanya bulan Ramadan saja. Jadi di luar Ramadan juga setiap masuk masjid kita disunahkan untuk beriktikaf, ya. Wa yata'akkadu fi Ramadhana, dan bertambah kuat anjuran itikaf ini, yakni pada bulan suci Ramadan. Wa afdaluhu fil ashril awakhiri minhu, dan di bulan Ramadan ini juga yang paling afdolnya itikaf itu lebih sering lagi pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, yang tentunya apa? Ada tujuan yang sangat mulia, yakni li tolabi lailatul qadari allati hiya khairun min alfi syahrin, yakni untuk mencari atau mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar yang mana lebih baik dari 1000 bulan, ya. Nah, kita tahu bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek, ya, dibandingkan umat-umat sebelumnya. Ada yang ratusan tahun, ribuan tahun, ya. Nah, maka Nabi ibaratnya apa, ya, semacam komplain, ya, atau ya mengadulah kepada Allah, bagaimana ya Allah, umatku kalah dong, ya, ibadahnya dengan mereka yang bisa berjihad ratusan tahun, ribuan tahun, yang ibadah ratusan tahun, ribuan tahun, umatku cuma 60 atau 70 tahun. Jadi kalah sekali dibandingkan umur mereka, sehingga ibadah umatku ini tidak bisa membandingi ibadah orang-orang sebelumnya. Nah, itu. Maka karena itulah Allah menjawab keluhan Nabi Muhammad SAW itu dengan karunia Lailatul Qadar. Jadi ini merupakan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam 10 hari yang terakhir, ya, dari tanggal 21 sampai terakhir dari Ramadan, nah itu kita sangat dianjurkan lagi untuk lebih intens, ya, lebih sering lagi untuk melakukan itikaf, ya. Karena apa? Karena itu diharapkan nanti kita bisa
mendapatkan Lailatul Qadar, nah di situ kita sedang melakukan ibadah yakni itikaf ya. Wa syurutuhu sab'atun, dan bermula syaratnya beritikaf itu ada 7 ya. Tuh, jadi nggak sembarangan ya. Jadi itikaf itu memiliki syarat yakni ada 7. Yang pertama al-islamu, yakni harus beragama Islam ya. Berarti kalau non muslim itikaf nggak sah ya. Nah itu. Wal aklu, yang keduanya orang muslim tersebut harus berakal. Muslim tapi kalau gila, nah itu nggak sah itikafnya ya. Jadi muslim, 2 berakal. Yang ketiga apa? Wan niqa'u anil haidi wan nifasi. Jadi suci dari haid dan nifas ya. Nah itu. Jadi kalau wanita lagi itikaf tiba-tiba keluar haid ya, atau dia melahirkan ya, terus nifas, maka batal itikafnya ya. Jadi dia harus segera keluar dari masjid ya, karena masjid kan tempat suci, jadi tidak boleh dikotori ya. Oleh karena itulah ya, nah ini harus bersih atau suci dari haid dan nifas ya bagi wanita yang ingin beriktikaf. Jadi ini boleh, wanita juga boleh beriktikaf, bukan hanya laki-laki saja. Kemudian syarat yang keempat adalah wa ayyal basa fauqa qadri tuma'ninatis sholati. Jadi yang keempat itu syaratnya dia itu harus diam di masjid ya. Nah itu seukuran apa? Fauqa qadri tuma'ninatis sholah. Jadi lebih sedikit daripada kadar tumakninahnya sholat ya. Coba kita kalau sholat itu kan harus tumakninah ya. Tumakninah itu apa? Pengertiannya sukunun ba'da harokatin biqadri subhanallah ya. Jadi diam setelah bergerak seukuran membaca subhanallah ya. Nah itu. Cobalah berapa detik umpamanya ya. Taruh 3 detik atau 5 detik lah ya. Kita ruku nih ya, Allahu Akbar. Itu jangan dulu bangun apa itidah, dia harus diam dulu ya. Jadi sukunun diam ba'da harokatin sesudah bergerak ya. Nah seukuran apa? Seukuran membaca subhanallah ya. Ya katakan 3 detik atau 5 detik. Nah lamanya iktikaf minimal ya, minimal iktikaf itu waktunya itu melebihi sedikit daripada kadar tumakninahnya sholat. Berarti ya sekitar 7 detik ya. Jadi nggak harus iktikaf itu seharian penuh ya, 24 jam, nggak kudu ya. Nah pokoknya setiap kita mau sholat johor ya, atau sholat fardu yang lain ya, atau mau sholat tarawih gitu kan, nah itu kan lebih dari ukuran berapa ya, 7 detik ya, bisa sampai 15 menit ya, bahkan setengah jam ya kalau dibarengi dengan wiridan-wiridan ba'da sholat ya. Nah itu apalagi kalau dengan sholat tarawih ya. Nah itu sholat isya dengan sholat tarawih itu kan ya bisa sampai 1 jam ya. Nah itu udah melebihi dari batas minimal orang beriktikaf. Jadi batas minimal orang itu mendapat pahala iktikaf itu ya, durasi waktunya sangat minim sekali, itu melebihi sedikit dari kadar tumakninah sholat ya. Ya kalau tumakninah sholat katakan 5 detik ya 7 detik atau lebih dari itu ya, minimalnya itu ya. Wa yakuna fil masjidi tuh ya. Dan juga syarat yang keberapa, ke-6 ini harus dilakukan di mana? Di dalam masjid. Nah pengertian masjid itu apa? Pokoknya tempat yang mana sudah diwakafkan untuk sholat berjamaah secara umum ya, gitu. Jadi siapa aja boleh sholat berjamaah di situ ya. Nah itu apa namanya ya, bisa terkategori masjid ya. Nah itu sehingga apa namanya, kalau masjid yang apa namanya suka dipakai berjamaah, nah itu nanti namanya menjadi masjid jami ya, yaitu masjid yang suka dipakai sholat Jumat. Nah itu ya. Terus ada lagi masjid yang
tidak dipakai sholat Jumat, ya, namanya masjid goer jami, yang kita katakan dengan apa, ya, musola, ya. Jadi sah saja orang itikaf di musola, karena musola juga apa hukumnya, hukum masjid, karena dia itu apa, ya, tempat ibadah yang mana diwakafkan untuk sholat berjamaah secara umum, siapa aja boleh sholat di situ, ya. Nah, cuma kalau masjid itu dipakai Jumatan, maka namanya masjid jami, ya. Nah, terus kalau tidak dipakai Jumatan, namanya masjid goer jami, yang kita sebut dengan musola. Ya, sah juga, ya, baik di musola ataupun di masjid, ya, sah untuk beriktikaf, ya. Tapi tentunya di masjid jami lebih utama, ya. Nah, itu masjid yang dipakai Jumatan, ya, itu lebih utama. Nah, itu. Tapi kalau nggak jauh, ya, udah yang dekat musola, udah di musola jadi juga, ya, kita bisa. Kemudian wa ayyanwiya al i'tikafa. Nah, itu. Dan yang terakhir syarat daripada i'tikaf itu adalah berniat i'tikaf. Nah, ini yang membedakan i'tikaf dengan duduk biasa, ya. Nah, itu. Jadi kita masuk nih, ya, di masjid, kemudian duduk di masjid, ya. Kalau kita tidak niat i'tikaf, maka duduknya kita dihitung duduk biasa, ya. Tapi kalau kita niatkan i'tikaf, maka jadi kita punya pahala i'tikaf, ya. Niatnya gimana? Yang gampang aja. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Apa? Nawaitu, saya berniat al-i'tikafa, beriktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini, sunnatan lillahi ta'ala, sunnat karena Allah, ya. Itu udah langsung apa, ya, meteran pahala ininya, ya, pahala itikafnya udah jalan tuh. Wah, udah mulai dapat pahala tuh kita, ya. Nah, itu karena sudah mulai niat. Jadi kalau kita kagak niat, ya, sama aja dihitung duduk biasa, ya. Nah, itu. Jadi yang membedakan itu adalah niat, ya. Nah, itu. Jadi awas, harus selalu diingat, ya, kalau kita setiap masuk ke dalam masjid, ya, don't forget, jangan lupa untuk memasang niat i'tikaf. Supaya apa tadi? Supaya kita punya pahala i'tikaf. Kalau tidak diniatkan, maka dihitung duduk biasa, ya. Nah, itu. Kemudian watajibu niyatul fardiyati in nadarahu, ya. Nah, dan wajib niat fardu, ya. Nah, itu niat i'tikaf yang fardu in nadarahu, jika orang itu menadarkan beriktikaf, ya. Nah, itu. Jadi kalau umpamanya kalau saya diangkat menjadi pegawai negeri, saya akan iktikaf selama Ramadan sebulan penuh. Itu berarti iktikafnya nadar tuh, wajib itu namanya, ya. Nah, itu. Jadi ujungnya bukan sunatan, jadi fardhol lillahi ta'ala, ya. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, ya. Nah, fardhol lillahi ta'ala, gitu. Kenapa fardho? Ya, karena dia dinadarkan, maka hukumnya berubah dari sunat menjadi fardu, harus dilakukan, ya, harus dilaksanakan. Nah, itu, ya. Jadi harus apa? Niat fardu, ya. Nah, bagi i'tikafnya itu in nadaro, jika meniatkan si seseorang akan itu i'tikaf, ya. Wa yabtulu al-i'tikafu bil khuruji minal masjidi bila udrin. Nah, lalu apa? Batal i'tikaf itu, ya. Nah, bagaimana bil khuruji, dengan dia keluar dari masjid. Jadi dengan kita keluar dari masjid nih, ya. Nah, itu bila udrin, tanpa uzur, ya. Nah, itu, ya, kita keluar umpamanya mau apa nih, ya. Ya, mau jalan-jalan atau mau, ya, apa namanya itu, ya, beli sesuatu gitu kan. Nah, itu apa? Terhitungnya bukan uzur itu, ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ya, dia harus apa? Harus memiliki apa? Ya, memiliki uzur, ya, untuk bisa apa? Ya, bisa dia itu masih dihitung sebagai mu'takif, ya, orang yang beriktikaf, ya. Nah, itu. Jadi kalau seandainya apa, dia mau kencing atau mau berak gitu kan, ya, itu kan ada udzur tuh, ya. Nah, itu. Jadi dia itu dulu, ya, ke ruangan apa MCK yang ada di masjid itu, nanti dia balik lagi. Nah, itu dia
apa namanya, itikafnya kagak batal ya, karena dia apa, ada uzur ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ya, nah itu wabiridati, batal pula itikaf dengan murtad ya. Nah itu, jadi orang ya lagi itikaf dia murtad, nah umpamanya mengakui ya bahwa Allah itu salisus salasah, salah satu dari 3 oknum trinitas ya. Nah maka apa, udah murtad ya. Atau umpamanya dia apa namanya, diajakin ya untuk masuk ke agama lain, dikasih apa ya, duit umpamanya di dalam masjid ya, terus dia murtad, keluar dari Islam, batal itikafnya ya. Kemudian apa, wasukri ya, dan apa namanya, mabuk. Nah itu ya. Nah itu, jadi dia apa, kalau dia mabuk umpamanya ya, nah itu batal itikafnya, jadi hilang akal ya. Nah itu ya, cuma kalau umpamanya apa, tidur, berarti nggak batal, nggak membatalkan apa, pahala itikafnya ya. Jadi ya yang membatalkan itu tadi apa, mabuk ya, jadi hilang akalnya karena mabuk. Tapi kalau tidur nggak membatalkan apa ya, pahala itikafnya ya. Nah itu wal haidi wan nifasi ya, begitu juga dengan datangnya haid dan nifas. Lagi itikaf nih perempuan, datang haid nifas, nah batal tuh ya, otomatis itikafnya batal. Wal jimai, nah tuh dia melakukan hubungan suami istri ya, nah itu ya lagi itikaf, nah itu batal itikafnya ya. Wa inzalil mani bil mubasyarati, begitu juga apa ya, keluarnya air mani bil mubasyarah, dengan apa ya, persentuhan kulit ya. Nah itu ya, umpamanya istilahnya suami istri nih itikaf gitu di masjid, kemudian apa, mencium istrinya, kemudian apa ya, kemudian keluar air mani, nah itu batal apa, itikafnya itu batal ya. Nah itu secara fikih ya. Nah itu bagaimana sekarang pahala itikaf ya, bagaimana batalnya pahala itikaf sekarang. Wa yabtulu saubul itikafi bisyatmin au ghibatin au kazibin au namimatin au akli haramin. Nah jadi batal pahala itikaf, jadi mungkin secara fikih itikafnya sah, tapi pahalanya nggak ada gitu ya, nggak punya pahala itikaf. Kalau dia dibatalkan dengan apa, bisyatmin ya, dengan mencaci maki ya. Lagi itikaf dia melakukan caci maki ya, wah, kepada orang gitu kan, yang umpamanya lagi tidur dicaci maki, wah nggak boleh tidur, wah caci maki dah tuh ya, dikata-katain tuh. Ini bisa membatalkan pahala itikaf. Atau bisa juga dia SMS-an gitu kan, melontarkan caci maki tuh ya, sekarang kan zaman medsos. Nah itu ya, caci makinya dengan tangan dia nih, caci maki orang, batal pahala itikafnya ya. Nah itu au ghibatin, atau juga dengan ghibah ya. Nah itu ya, ini apa, menceritakan keburukan orang lain ya. Jadi bedanya ghibah dengan fitnah apa, kalau ghibah itu menceritakan keburukan orang lain dan sesuai dengan faktanya, itu ghibah ya. Orang diceritain ya, pernah korupsi, pernah menipu ya, atau pernah mabuk-mabukan, atau pernah terjerat hutang lalu dipenjara, itu kan apa, aib orang tuh kan diomongin tuh, dan itu memang sesuai dengan kenyataan, itu namanya ghibah ya. Tapi kalau fitnah ya, kita menceritakan kejelekan orang, keburukan orang, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu udah lebih berat lagi jatuhnya ke fitnah itu ya. Nah itu, maka nah itu batal ya. Lagi itikaf nyeritain kejelekan orang, batal ya. Baik dengan omongan, ngobrol lah gitu ya, dengan sesama yang beritikaf ngobrol, ngomongin orang gitu kan, langsung batal itu. Atau juga dengan apa, dengan itu ya, HP gitu kan, ghibah, nah, sama aja batal pahala itikafnya ya. Mungkin secara fikih itikafnya masih sah, tapi pahala itikafnya nggak ada di sisi Allah ya, karena sudah caci maki dia, sudah apa namanya, ghibah, atau al-kadzibin, atau dia berdusta ya gitu. Lagi itikaf dia berbohong ya. Nah itu pokoknya ada apa tuh, ada
telepon gitu kan. Nah, ini apa udah dikerjain belum itu? Udah gitu. Padahal apa? Padahal belum. Udah dianterin belum tuh barang? Udah gitu ya. Padahal belum. Nah, itu kan dia bohong ya. Tuh ya. Jadi apa? Udah pahala itikafnya hilang gitu ya. Batal, hilang, hapus ya. Au namimatin, atau juga karena namimah. Apa namimah? Ngadu domba ya, provokasi. Nah, pelakunya provokator. Nah, itu juga apa? Membatalkan pahala iktikaf ya. Tuh provokator tuh ya. Hati-hati ya. Nah, itu ya nggak harus apa dia istilahnya di luar masjid, di dalam masjid ya dia bisa jadi provokator dengan HP umpamanya ya. Sebarin berita-berita hoax yang tidak jelas benar atau bohongnya ya disebar-sebarin aja gitu kan. Nah, untuk namimah ngadu domba, nah, udah batal itu pahala itikafnya ya. Au akli haramin ya, atau memakan barang yang haram ya. Nah, itu. Oh, kan nggak ada minuman keras di situ ya. Nggak ada daging babi di situ di masjid lagi itikaf. Iya, tapi umpamanya ada makanan orang ya, kita ambil, atau minuman orang kita minum, ya itu kan haram kalau tidak ada izin yang punya. Udah batal itu pahala itikaf kita ya. Makanya hati-hati ya. Nah, itu jadi ada secara fikih itikafnya sah, tapi secara tasawuf ya, secara akhlak dia nggak ada pahala di sisi Allah, karena itu tadi dibatalkan oleh caci maki, oleh gibah, oleh bohong ya, ngadu domba atau provokasi atau makan barang yang haram ya. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ya tentang ilmu itikaf yang tercantum di dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah karangan Syekh Abu Bakar Syato Adimyati ya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.